Intinya di sini ketika kita paham konsep ketuhanan kita, Allah ghaniyun an khalqi, Allah yang sesungguhnya tidak butuh dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Maka kalau orang paham seperti ini tidak akan tertipu dengan Dajjal. Dajjal keluar, kemudian mengintimidasi manusia, yang ikut akan sejahtera, yang tidak ikut akan kelaparan. Kampung atau negeri yang tidak ikut dengan Dajjal itu tidak dibantai, Bu, tapi dibiarkan. Tetapi mereka tidak mendapatkan air hujan dan tidak mendapatkan tanaman. Sabar enggak ini? Kan gitu kan? Sampai sebagian orang terlena, wah ini Tuhan. Bisa menurunkan air hujan dari langit, bisa menumbuhkan tanaman. Kalau dia hanya parsial memahami konsep ketuhanan, terlena dia. Maka di sini pentingnya ilmu, belajar secara totalitas. Oke, di antara keistimewaan kekhususan Allah bisa menurunkan hujan, bisa menahan air hujan. Dan itu dilakukan oleh Dajjal dengan izin Allah. Tapi kalau dia melihat prinsip yang lain, ini dia paham dia. Oke, dia bisa menurunkan air hujan, tapi masih makan, butuh makan. Tuhan apa itu? Ya, makanya nambah lagi misalnya kan gitu. Ya, ini paham di sini Ibu. Jadi karakter fitnah Dajjal itu tidak sempurna. Tidak kemudian, betul-betul seperti Allah mutlak gitu. Tidak. Maka disebutkan dalam hadis nanti, kita sebutkan hadis berikutnya. Jadi ini satu poin yang mengajarkan kepada kita, kalau kita memiliki ilmu dan paham akan konsep ketuhanan kita, maka kita tidak akan tertipu dengan rayuan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan di akhir zaman. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Inna Dajjala kharijun wa huwa a'waru. Ketika Dajjal itu keluar, Bapak Ibu, wa huwa a'waru, Dajjal itu buta mata sebelahnya. Memiliki dua mata, bukan satu mata di sini ya Ibu ya. Ada bayi Dajjal yang lahir matanya di sini, itu salah itu. Nah, itu suka baca cerita anak-anak itu biasanya kan gitu. Dajjal matanya di sini, matanya dua. Yang sebelah itu buta. Ainus shimal sebelah kirinya. Ada riwayat saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya yang mengatakan kanannya. Dan sebagian ulama mengkompromikan beberapa riwayat memang kedua mata Dajjal itu rusak. Tapi salah satu dari dua mata Dajjal itu masih bisa melihat. Disebutkan di sini Ainus shimali 'alaiha dhafaratun ghalidhah, di mata kirinya ada selaput yang tebal. Wa innahu yubri'ul akmaha wal abras, dan sesungguhnya dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit kusta. Ini juga menakutkan Ibu. Hampir sama dengan Aisyah, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit dengan usapan kan gitu kan. Makanya umat Islam tidak tertipu. Baik dia ngaku sebagai Al-Masih, baik dia ngaku sebagai Tuhan, tidak tertipu. Cirinya jelas. Buta mata sebelahnya. Allah tidak a'war, Allah tidak demikian. Ini ciri yang Rasulullah sebutkan tentang Dajjal, ciri yang tidak pernah disebutkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini wa yuhyil mauta wa yaqulu linnas ana rabbukum. Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi sesungguhnya tidak Ibu. Dajjal itu membunuh dan membunuh seseorang dan menghidupkannya sekali saja. Sedangkan membangkitkan orang yang mati itu hanya halusinasi orang-orang yang terkena sihirnya. Jadi bohong itu. Jadi Dajjal itu menghidupkan orang yang mati. Ternyata ada setan sebagai pengikutnya yang menyerupai orang yang mati, kemudian mengajak anak-anaknya untuk mengikuti Dajjal. Dialah Tuhan kita wahai anakku. Ini tipuan. Maka klaim daripada Dajjal sebagai Tuhan itu tidak sempurna. Memang fitnah yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi kalau orang paham akan karakter Dajjal itu berbeda dengan sifat Allah Rabb kita. Allah Maha sempurna, tidak ada kecacatan, Allah itu sempurna. Allah sempurna zatnya, sempurna sifat-sifatnya, tidak seperti Dajjal. Allah menghidupkan dan mematikan dengan sebenarnya. Allah menurunkan hujan, menahan hujan dengan sesungguhnya. Memberikan manfaat dan madarat dengan sesungguhnya. Tapi kalau Dajjal itu cenderung dengan sihirnya, tidak nyata.